Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Salapitaloka dengan NPM 1212-020018 dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Di sini saya akan mengulas materi minggu ini pada topik 6 tentang data kuesioner primer. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya ada data kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif. Lalu yang kedua ada uji kualitas data yang terdiri dari dua, yaitu uji validitas, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi kritik. Lalu yang keempat ada uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari dua, yaitu uji T dan uji F. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya, statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Dan kita langsung praktik ke SPS. Coba dulu. Sudah terlihat ya, di sini ada nama, gender, kelas lalu B01 sampai dengan B06 yang menunjukkan variabel X1 mengenai kemandirian belajar, lalu yang selanjutnya ada M01 sampai dengan M05 yang menunjukkan data variabel X2, mengenai motivasi berprestasi, lalu selanjutnya ada W01 sampai dengan W07 yang mengenai prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu kita ke variabel view. Di sini ada type. Type di sini ada dua type, yaitu gender dan class. Yang type-nya ini string, ini sisanya numerik ya teman-teman. Untuk string ini adalah jika kita memakai sebuah huruf, maka type-nya string. Tapi jika kita memakai sebuah angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti nama dan B01 sampai W07, maka type-nya adalah numerik. Lalu di sini ada value. Value di sini semuanya masih kosong ya teman-teman. Kita akan isi value dari B01 sampai W07, B01 sampai W07, value-nya kita akan isi dengan skala 1 sampai 5. Yang pertama kita isi sangat tidak setuju. Lalu kita add. Yang kedua kita isi lagi tidak setuju. Yang ketiga kita netral. Yang keempat setuju. Yang kelima sangat setuju. Lalu kita oke. Lalu di sini kita
copy lalu kita paste ya. Oke. Udah kita paste di sini. Lalu selanjutnya kita mencari deskriptif sama seperti kemarin caranya kita ke analyze lalu deskriptif statistik lalu frekuensi. Di sini kita pindah ke variabel untuk nama nggak usah ya teman-teman. Jadi ini aja kita pindah ke variabel lalu kita ke statistik, kita checklist mean, median, modus, jumlah. Jangan lupa checklist standar deviasi, variance, minimum, dan maksimumnya. Lalu continue. Lalu kita oke. Kita ubah share screen-nya dulu ya teman-teman. Udah muncul belum? Nah, udah muncul ya teman-teman seperti ini. Di sini ada frequency. Di sini ada jumlah data applicant, gender yaitu 171, jumlah data kelas 171, dan jumlah data B01 sampai dengan W07 juga 171 ya teman-teman. Untuk cara membacanya yaitu untuk min pada B01 terdapat 3,70, lalu pada B02 4,13, lalu di sini ada median pada B01 ada 4,00, lalu standar deviasi pada B01 0,988 dan variance-nya 0,975 dan seterusnya. Lalu di sini ada frekuensi tabel gender. Dengan laki-laki frekuensinya 109, lalu perempuan frekuensinya 62 dengan total 171. Lalu selanjutnya kelas. Dengan akuntansi A frekuensinya 64, akuntansi B frekuensinya 71, dan akuntansi C frekuensinya 36 dengan total semuanya ada 171. Lalu di sini ada B01. Di sini tadi kita masukin untuk value dengan skala 1 sampai 5, ini ada di sini ya teman-teman. Jadi kita ngerti, kita tahu ada berapa frekuensinya untuk yang sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Di sini ada sangat tidak setuju dengan frekuensi 4, tidak setuju dengan frekuensi 16, netral dengan frekuensinya 44, lalu setuju dengan 70, dan sangat setuju dengan 37 frekuensinya, dengan total semua 170. Itu teman-teman untuk cara bacanya, begitu terus sampai W07. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya kita ke uji kualitas data. Uji kualitas data yaitu uji yang diisyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenarannya data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di sini ada dua uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai pada correct item total correlation sama dengan lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation.
kita di sini langsung aja praktek ke teman-teman di SPSS-nya. Kita buka lagi SPSS. Di sini kita belum ada totalnya, jadi kita cari total di SPSS-nya. Langsung aja kita dengan cara kita ke transform melalui compute variable. Nah, di sini kita tulis karena kita mau cari yang B dulu ya. B01 ditambah B02 ditambah B01 ditambah B04 ditambah B05 ditambah B06. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita ulangi lagi. Seperti tadi transform, compute, variabel, lalu ini kita ubah M. Di sini kita ganti dari M01 lalu ditambah M02 ditambah M03 ditambah M04 ditambah M05 lalu kita oke. Setelah itu kita ulangi lagi seperti tadi compute variabel. Ini kita ganti menjadi W. Ini juga kita ganti. Lalu kita masukkan ke numerik W01 ditambah W02 ditambah W03 ditambah W04 ditambah W05 ditambah W06 ditambah W07. Ini langsung kita oke. Ini udah ya teman-teman. Lalu kita ke variabel view-nya. Nah, di sini terdapat total B, total M, dan total W. Pada kolom label kita isi pada total B kita isi kemampuan belajar, kemandirian belajar, kemandirian belajar. Lalu pada total M kita tulis di sini motivasi berprestasi. Lalu untuk yang total W kita tulis di sini prestasi praktikum. Ya, selanjutnya kita akan menganalisis uji validitas. Yang pertama kita ke analyze, sama seperti sebelumnya ke analyze, lalu kita ke scale. Ini ada scale, lalu reliability analysis. Kita klik. Lalu di sini kita masukin untuk yang B01 sampai ke B06. Masukin yang B dulu ya teman-teman. Seperti ini, lalu ke statistik, kita cek ke scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Selanjutnya seperti tadi lagi, kita ke analyze, scale, reliability analysis. Untuk yang ini, kita pindah dulu. Sekarang kita masukin yang M01, lalu M02, M03, M04.
dan M05. Selanjutnya ke statistik, jangan lupa checklist, fill if item, lalu continue dan oke. Kita ulangi lagi, analisis, scalability analysis, lalu kita masukkan W-nya. Untuk ini kita pindah dulu, kita tadi udah kita masukkan sekarang yang W, kita masukkan W01, W02, W03, W03, W04, W05, W06, dan W07. Kalau itu statistik, kita checklist scale, checklist continue, lalu oke. Udah kalian belum save, kita ubah save dulu ya. Lalu, di sini ada reliability, lalu ada tabel cache processing summary. Tabel cache processing summary ini yaitu banyaknya data yang kita analisis tadi, lalu kita akan baca tabel item total statistik. Pada tabel item total statistik ini kita lihat di kolom correct item total correlation di sini ada W01 sampai dengan kita dari B01 ya teman-teman. Kita lihat di item total statistik ada correct item total correlation. Di sini ada B01 sampai dengan B06. Kita lihat datanya ini lebih dari 0,3, yang artinya data ini adalah valid. Kita bandingkan dengan R-table-nya dulu ya teman-teman. Di sini pada cache processing summary totalnya ini 171 ya. Jadi kita lihat ada R-table-nya, kita buka. Nah, untuk ini kita lihat di sini pada banyaknya data tadi 171 ya teman-teman. Kita pakai significant to type. Berarti kan 0,05 ya teman-teman. Kita cari banyak datanya 170. 170. Di sini teman-teman ada ya. 171 0,1493. Jadi kita lihat lagi untuk yang tadi. Udah ganti ya share screen-nya. Tadi berapa? 0,1493 yang berarti R hitung dari B01 sampai B06 ini lebih dari R table, maka dikatakan datanya ini valid ya teman-teman. Lalu selanjutnya ke uji reliabilitas. Kita balik dulu. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Kita lihat di sini pada reliability statistik. Di sini ya teman-teman, di sini ada reliability statistik. Oh, sorry. Oh, ini. Di dalam tabel reliability statistik di sini terdapat 0,818
yang berarti lebih dari 0,6 berarti dikatakan data ini adalah reliable. Lalu selanjutnya kita lihat ada pada M01 sampai M05. Kita lihat lagi di correct item total correlation. Terdapat pada data ini lebih dari 0,6 juga ya teman-teman. Jadi 0,3 ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan data M01 sampai M05 ini akan valid. Lalu selanjutnya pada reliability statistik di sini ada 0,778 yang berarti lebih dari 0,6 yang artinya data tersebut reliable. Lalu selanjutnya kita ke data W01 sampai dengan W07. Kita lihat correct item total correlation-nya lagi. Kita bandingkan dengan R table-nya. Tadi R table-nya 0,1493. Kita bandingkan R table-nya di sini lebih dari 0,3 juga ya teman-teman. Jadi kita katakan data W01 sampai W07 valid dan reliable. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.